Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Good morning, church. Good morning, everybody. Hari ini saya tertinggal sendiri meskipun ditemani Bapak Ibu Saudara yang begitu setia gitu ya, karena para elders kita gitu hari ini sedang berada di mana-mana gitu. Jadi Pastor Muksin melayani firman Tuhan di Grogol, ada undangan ulang tahun gereja di sana. Pastor Alex dan Bu Koni sedang ada perjalanan keluarga, dan Pak Aswin, elders kita, sedang mengikuti men's conference di Bali gitu. Jadi tersisa saya sendiri di sini, tapi saya yakin dan percaya tidak mengurangi kesetiaan kita untuk tetap beribadah dan bersukacita. Amin. Amin. Oke, bicara soal kesetiaan dan bicara soal ketidaksetiaan, kehidupan kita itu sangat rentan dengan sesuatu yang begitu berubah dengan cepat. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan setiap hal itu selalu berubah, dan kita seringkali tidak selalu setia pada hal apa yang sedang kita jalani dan kita ikuti gitu. Jadi segala sesuatu berubah, semuanya berubah, dunia berjalan begitu cepat gitu. Keinginan kita berubah, kesukaan kita berubah, cita-cita kita berubah, harapan kita berubah sepanjang tahun, sepanjang kehidupan kita gitu. Dulu siapa yang waktu kecil pengen jadi dokter? Angkat tangan. Ada nggak yang dulu waktu kecil pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, atau pengen jadi Pak Presiden gitu ya? Kita terus kemudian setelah agak besar sedikit, kita pengennya berubah lagi gitu ya. Dan segala sesuatu terus berubah. Dan saya mau mengajak kita melihat satu definisi ketika kita bicara tentang kesetiaan gitu. Setia di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya lihat dan saya temukan gitu, bicara tentang berpegang teguh pada janji ya, pada pendirian dan pada keyakinan, dan dalam kata lain bicara juga tentang keteguhan hati. Sama seperti kita bicara kesetiaan itu bicara juga tentang pasangan gitu ya. Ketika kita dalam sebuah relasi, entah dengan pasangan kita, dalam keluarga kita, dengan sahabat kita, bicara tentang kesetiaan gitu. Satu dengan yang lain, bagaimana kita selalu ada, selalu hadir, selalu beserta, itulah yang disebut dengan kesetiaan. Dan hari ini gitu, saya mau mengajak kita bersama melihat gitu ke judul khotbah hari ini adalah The Faithfulness gitu. Sebuah kesetiaan yang spesifik merujuk kepada kesetiaan Allah. Dan saya mau ngajak kita membuka bersama Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ke 9. Saya mau ngajak kita untuk membaca secara silih berganti. Saya akan membaca di ayat yang pertama, ayat-ayat ganjil, dan Bapak Ibu Saudara dan saya bersama kita akan mengikutinya di ayat-ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga yang meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuannya dengan anak Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dikatakan bahwa Tuhan kita adalah setia. Inilah yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Dan sedikit intro gitu ya, sedikit intro bahwa sesungguhnya jemaat Korintus ini adalah jemaat yang luar biasa, sangat diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di situ, kamu kaya atas segala sesuatu dengan segala pengetahuan dan bahkan tidak kekurangan suatu karunia
apapun. Dan kemudian dikatakan sekali lagi bagaimana Allah menyertai kamu karena Allah itu setia. Jadi kalender besarnya di sini bahwa agenda besar yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, yang kemudian kalau kita baca sesungguhnya kita akan melihat bagaimana jemaat Korintus ini meskipun dipenuhi segala sesuatu, mereka adalah jemaat yang carut marut gitu, jemaat yang sangat chaos, jemaat yang sangat tidak bermoral, ada banyak praktik-praktik amoral terjadi di dalam gereja. Dan Paulus gitu ya di bagian pembukaan surat ini mengingatkan kepada mereka tentang kesetiaan Allah, tentang kesetiaan Allah dari masa lalu, ya, dari dulu, sekarang, dan sampai hari yang akan datang. Dan kita mau melihat 3 poin ini gitu. Bagaimana kesetiaan Allah terjadi di masa yang lalu, dulu gitu, di masa yang saat ini sekarang, dan di masa yang akan datang. Yang pertama adalah bagaimana panggilan Allah gitu yang setia kepada kita, the faithfulness that call us. Sebuah kesetiaan Allah yang memanggil kita sejak semula. Di ayat 1 dan ayat 2 kita akan melihat bagaimana dikatakan bahwa dari Rasul Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus gitu. Jadi bukan karena kehendak Rasul Paulus sendiri kemudian dia menjadi Rasul. Bukan karena kehendak Rasul Paulus sendiri kemudian dia menjadi pelayan Tuhan. Bukan karena kehendak Rasul Paulus sendiri kemudian dia menjadi orang yang hebat, melakukan penginjilan, membuka jemaat dan segala hal yang lainnya. Dan kemudian dikatakan kemudian di ayat kedua dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Ada panggilan yang disampaikan di sini bahwa dikatakan bukan jemaat Korintus gitu, atau bukan kita hari ini dikatakan adalah jemaat The Light Community Church. Bahwa jemaat Allah di The Light Community Church, kita yang dipanggil dan dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Bahwa sejak semula Allah lah yang memanggil kita. Bahwa sejak semula lah kita dipilih untuk menjadi orang-orang yang kudus. Bahwa identitas kita, panggilan kita, that our calling is come from God. Panggilan kita adalah datang daripada Allah. Kita tidak serta-merta datang kepada Allah lalu menjadi orang-orang yang kudus. Kita tidak akan pernah melakukan itu. Inilah penyataan kesetiaan Allah, penyataan ya, bukan pernyataan, karena sesuatu yang dinyatakan oleh Allah bagi kita. Penyataan kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita sejak semula adalah ketika Allah pertama-tama memanggil kita untuk kita bisa datang kepada Allah dan menjadi umatnya. Ketika kita menjadi umat pilihannya, ketika kita menjadi umat panggilannya, ketika kita menjadi orang-orang yang percaya dan iman kepada Kristus, itulah tanda, bukti nyata bagaimana Allah setia di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat kembali gitu, saya mau mengajak kita mengingat bagaimana sejak semula ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa, di situ ada sebuah bukti ketidaktaatan dan ketidaksetiaan manusia kepada perintah Allah. Dan kemudian yang dilakukan oleh Allah adalah memanggil manusia kembali. Manusia, di manakah kamu? Kami sedang bersembunyi Tuhan karena kami telanjang, kami malu untuk bertemu dengan Tuhan. Allah memanggil kita sejak semula, bahkan sebelum adanya perjalanan bangsa Israel yang dipanggil, sebelum adanya Abraham yang diajak keluar dari tanah Ur Kasdim, Allah sudah memanggil manusia pertama yang jatuh di dalam dosa untuk kembali datang kepada Allah. Meskipun ada begitu banyak proses panjang yang kemudian akhirnya kita sebagai manusia yang berdosa bisa datang lagi kepada Allah melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Inilah janji kesetiaan Allah sejak semula. Allah tidak meninggalkan kita meskipun kita sudah meninggalkan Allah. Di dalam relasi kita, di dalam pertemanan kita, atau di dalam hubungan kita, pernah nggak terbersit ketika ada seseorang meninggalkan kita, kemudian kita akan berjuang untuk terus datang kepada orang yang pernah meninggalkan kita? Sebagai manusia yang normal-normal aja dan wajar-wajar aja, kayaknya enggak ya. Oh, dia udah ninggalin gua, ngapain gua kejar-kejar lagi gitu ya. Atau mungkin di bahasa anak sekarang, bodoh-bodoh amat gua ngejar orang yang udah ninggalin gua gitu. Begitulah sifat kita gitu. Ketika kita berjalan di dalam sebuah relasi yang tidak bertimbal balik gitu, kita selalu punya kecenderungan untuk
tidak melakukan sesuatu janji kita, pendirian kita yang sebelumnya sudah kita pegang dengan setia. Tetapi Allah tidak demikian. Allah tetap memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya. Allah tetap memanggil kita untuk menjadi umatnya. Allah tetap memanggil kita untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Allah di dalam iman percaya kita. Bahwa kita dipanggil, kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita dimuliakan. Karena pada akhirnya kita semua akan dipermuliakan bersama dengan Bapa kita di surga. Inilah panggilan kita. Inilah bukti kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita sejak semula. Di masa lalu, ketika kita sudah dipanggil gitu, seperti Abraham ketika dia dipanggil oleh Allah keluar dari tanah Ur Kasdim. Karena Allah mau menunjukkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Abraham sebagai bukti nyata bahwa Abraham tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Ketika dia dipanggil keluar, dia nggak tahu dia mau ngapain gitu ya. Dia nggak tahu harus pergi kemana dan harus menjadi apa. Tetapi dia tahu bahwa dia dipanggil oleh Allah yang setia, makanya dia akan ikut terus kepada Allah gitu. Jadi artinya dalam kehidupan kita sekarang gitu, banyak orang yang mengalami krisis identitas gitu. Banyak orang yang mengalami sebuah rasa ketidakamanan dalam kehidupan, insekuritas gitu ya. Kita berusaha untuk membandingkan diri kita, siapa kita dengan keberadaan yang ada di dunia kita, dengan teman-teman kita, dengan rekan-rekan kerja kita, bahkan dengan persona-persona orang-orang yang ada di sosial media, orang-orang yang kita baca di dalam berita yang sehari-hari kita terima, dan kita terus berupaya untuk membuktikan diri kita menjadi pribadi yang layak. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya ketika kita bicara untuk menjadi pribadi yang layak, apakah kita layak dan benar-benar layak dengan segala upaya dan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan? Jawabannya adalah tidak. Karena kita tidak akan pernah datang kepada Allah kalau Allah tidak memanggil kita untuk datang kepada Allah. Kita nggak tahu jalannya gitu. Kita nggak tahu caranya. Kita nggak akan pernah sampai kepada sebuah tempat yang kita kalau tidak ditunjukkan, kita tidak akan tahu di mana tempat itu gitu. Kita tidak akan pernah datang kepada Allah kalau Allah tidak menyuarakan suaranya supaya kita mendengar dan datang kepada Allah. Inilah bukti kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita mendefinisikan diri kita terhadap apa yang kita kerjakan. Jangan kita mendefinisikan diri kita dengan sesuatu apa yang kita lakukan. Pelayanan-pelayanan kita, status kita gitu ya. Dan pencapaian-pencapaian kita, segala sesuatunya tidak terjadi oleh karena upaya kita, tetapi identitas kita gitu ya dibentuk daripada bagaimana Allah memanggil kita, dan kita adalah jemaat Allah yang dikuduskan oleh Allah untuk menjadi umat-umat pilihannya. Jadi hari ini gitu, saya mau ngajak kita untuk secara sederhana mengingat kembali bahwa aku ada hari ini gitu, karena aku dipanggil oleh Allah. Aku bisa menjalani hidupku hari ini karena Allah lah yang menyediakan jalannya supaya aku bisa melakukannya. Bahwa hidupku tidak ditentukan dengan beragam upayaku, tetapi bagaimana ketika aku hidup dalam panggilan Allah, disitulah kesetiaan Allah yang akan menuntun dan menyertai hidupku senantiasa sampai selama-lamanya. Jadi ketika hari ini kita belum datang kepada Allah karena kita merasa aku masih banyak dosa, aku masih banyak salah, aku belum layak untuk datang dan melayani Tuhan. Ingat kembali saudara gitu. Ketika kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, kita memang tidak akan pernah layak dengan upaya kita sendiri. Tapi kita perlu menyadari bahwa dengan panggilan Allah, kita adalah orang-orang yang dilayakkan. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih secara khusus oleh Allah. Kalau kita lihat bahasanya gitu, dikuduskan itu dipick one by one dan disisihkan gitu. Jadi kalau ada kita punya segenggam barang gitu ya, kita pegang sekuntum bunga dengan 20-30 tangkai gitu, kita lihat satu-satu yang baik diambil oleh Tuhan dan
pisahkan. Inilah bagaimana kita dikuduskan. Kita diambil dan dipilih satu persatu, pribadi demi pribadi oleh Tuhan sendiri. Itulah yang kemudian harusnya menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, sebuah rasa syukur bagi kita, dan membentuk identitas kita bahwa saya adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Saya adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Allah. Jadi bahwa kesetiaan Allah gitu ya, yang memanggil kita harusnya menjadi landasan dari identitas iman kita. Bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, bukan karena pelayanan kita. Karena kita dipanggil bukan karena kita layak, namun karena Allah setia pada panggilannya kepada umat-umat yang dipanggilnya. Amin, saudara. Allah setia bagi kita karena Allah sudah memanggil kita terlebih dahulu. Dan kemudian gitu, saya mau mengajak kita melihat kalau itu dulu, sekarang bagaimana gitu. Apakah Allah kemudian memanggil kita dan meninggalkan kita begitu saja? Tidak, saudara gitu. Di ayat 3 dimulai ya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Allah yang memanggil, Allah yang menyertai. Allah yang memanggil, Allah yang menuntun setiap langkah kita. Kesetiaan Allah yang selalu berada bersama dengan kita. Dan dikatakan kemudian di ayat 4, 5, 6, dan 7 bahwa kasih karunia Allah dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, ketika kita dipanggil oleh Allah, berarti kita sudah tinggal di dalam Kristus Yesus. Kita telah menjadi kaya di dalam segala sesuatu, di dalam segala perkataan dan segala pengetahuan, di dalam kesaksian tentang Yesus Kristus. Dan di ayat 7 juga dikatakan, dan demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan memanggil kita dan kemudian Tuhan kasih panggilan buat kita. Terus Tuhan tidak cuma manggil doang, tetapi Tuhan kasih caranya. Tuhan kasih jalannya. Tuhan kasih alatnya. Tuhan kasih kemampuannya. Tuhan kasih toolsnya. Tuhan kasih keahliannya supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, tapi kita tidak berjalan tidak membawa bekal. Tuhan kasih bekalnya, Tuhan kasih baju gantinya, Tuhan kasih bawa ransum rantang makanannya, Tuhan kasih kita mungkin tongkat untuk menolong kita ketika kita menemui jalan yang curam dan terjal, kita tidak terjatuh karena ada tongkat yang bisa menolong kita untuk berpegang teguh. Tuhan kasih kita kemampuan tali temali supaya kalau misalnya kita perlu memanjat sesuatu, kita tidak terjatuh gitu. Ilustrasinya demikian Bapak Ibu Saudara ya, bahwa Tuhan tetap menyertai kita karena kasih karunia Allah terus bekerja di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Kita tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Tuhan memulai panggilannya bagi kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan menerima panggilan itu, Tuhan juga menyertai setiap proses perjalanan iman kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita baru dipanggil, kita kan bingung ya kalau orang baru dipanggil tuh, kayak misalnya anak saya Herald kadang-kadang kalau baru bangun tidur masih ngawang-ngawang gitu ya, masih nyawanya setengah istilahnya gitu. Herald, gitu. Dia bingung nyari papanya di mana. Ya, gitu juga panggilan kita kan. Ketika kita baru menjadi orang Kristen baru, ketika kita baru percaya kepada Kristus, kita mungkin nggak tahu kita harus melakukan apa di dalam pelayanan kita. Kita mungkin nggak tahu kita harus melakukan apa di dalam panggilan kita. Kita mungkin nggak tahu bagaimana kita bisa melayani dengan lebih baik lagi. Bagaimana kita bisa mengabarkan Injil Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap taat dan setia kepada Tuhan yang sudah setia kepada kita. Tetapi Tuhan terus memperlengkapi kita. Tuhan mau kita terus semakin hari semakin diperlengkapi. Tuhan mau semakin hari kita semakin dalam dan mengerti apa yang menjadi panggilan kita seutuhnya, apa yang menjadi panggilan kita sepenuhnya. Bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dan ketika Tuhan beserta dengan kita, Tuhan bicara juga tentang bagaimana Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita. Roh Kudus selalu bersama-sama menghibur kita, menolong kita, menegur kita, mengingatkan kita, menguatkan kita, mengangkat kita, dan segala sesuatunya. Itulah kesetiaan Allah. Tuhan tidak memanggil kita dan menyuruh kita melakukan sesuatu di dalam panggilannya tanpa memberikan kita bekal apa-apa. Sebagai contoh gini ya, sebagai contoh. Saya tuh lagi ngajarin Herald untuk naik sepeda roda 2 yang di kayu gitu ya, yang di
pedal yang diengkol. Karena dia kalau naik push bike udah jago bisa ngesot-ngesot gitu. Tapi sepeda roda 2 yang di kayu ini sesuatu skill yang berbeda. Nah, ketika saya mengajarkan anak saya untuk melakukan itu, saya nggak cuman bilang, Herald itu ada sepeda, papa kasih kamu sepeda, kamu ayo naik sepeda, kamu belajar, kamu jalan sendiri. Tidak mungkin, betul ya. Kita akan menemani anak kita gitu. Saya akan menemani anak saya, menolong dia untuk begini loh nak, cara mengayuh pedal sepeda. Saya akan pegang kakinya, saya kayuh pelan-pelan meskipun agak sakit pinggang sedikit gitu ya. Jadi menolong untuk berjalan putaran demi putaran sampai dia bisa, meskipun sekarang belum bisa gitu ya. Tapi demikianlah Allah gitu bagi kita. Ketika kita mulai berjalan bersama dengan Allah gitu, Allah tidak akan serta-merta melepaskan tangan kita ketika kita belum sampai kepada tujuannya. Ketika kaki kita mulai kuat, Allah akan menolong kita berjalan di samping kita, sehingga ketika kita mulai oleng sedikit gitu ya, Allah dengan cepat dan dengan sigap memegang tangan kita supaya kita tidak terjatuh. Dan kalaupun kita jatuh, Allah tidak pergi kemana-mana di tempat yang jauh. Allah dekat dengan kita supaya kita diangkat lagi dan bangkit lagi dan berjalan lagi bersama-sama dengan Allah. Allah menyertai kita, Allah beserta dan bersama-sama dengan kita, dan itulah yang seharusnya menjadi kekuatan bagi kita sekarang. Ketika Allah hadir di dalam setiap proses kehidupan kita, di situ tidak ada ruang bagi kita untuk merasa khawatir sesungguhnya. Di situ tidak ada ruang bagi kita untuk merasa takut sesungguhnya. Meskipun mungkin memang kita masih takut gitu. Mungkin kita masih khawatir, tetapi harusnya kita diingatkan kembali bagaimana Allah beserta dan menemani kehidupan kita, menemani panggilan dan perjalanan iman kita, menemani identitas kita di dalam Kristus. Ketika kita sudah dipilih, dipanggil dan dikuduskan, jangan kita merasa bahwa ya sudahlah, aku jalani apa adanya, seada-adanya gitu ya. Tetapi bagaimana kita terus berupaya untuk menjadi lebih baik semakin hari semakin sempurna di dalam panggilan iman kita. Semakin hari semakin sempurna untuk bagaimana kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan di dalam perjalanan kita semakin serupa dengan Kristus gitu ya, disitulah Tuhan terus menyertai. Disitulah bagaimana Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kita. Bahwa kesetiaan Allah yang menyertai kita gitu, menunjukkan bagaimana Allah hadir dan berjalan bersama kita dalam setiap proses panggilannya. Jadi kalau hari ini mungkin kita jatuh, mungkin kemarin kita melakukan dosa yang sudah lama tidak kita lakukan dan kemudian kita lakukan lagi, jangan kita kemudian tidak bangkit lagi. Jangan kemudian kita terjebak di dalam dosa yang sudah lama itu dan kemudian kita tetap melakukannya karena kita merasa, aku sudah jatuh, apakah aku bisa kembali datang kepada Allah? Karena Allah selalu ada bersama-sama dengan kita, karena Roh Kudusnya selalu menyertai kita. Dan ketika kita menyadari kita sudah berdosa, sesungguhnya disitulah Roh Kudus sedang bekerja menegur dan mengingatkan kita bahwa kamu loh sudah berdosa, tapi aku ada di sini. Ayo datang lagi yuk gitu. Ayo berdiri lagi yuk. Ayo jalan lagi yuk sama-sama dengan aku. Inilah kesetiaan Tuhan. Tuhan gak hanya sekedar memanggil kita, Tuhan gak hanya sekedar ayo datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, tetapi aku juga mau jalan sama kamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Betul ya? Ketika Tuhan memberikan panggilannya dan perintahnya dan amanat agungnya, Tuhan tidak berhenti. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu. Namun diakhiri oleh Tuhan Yesus Kristus dengan sebuah ucapan apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman. Dan ini bicara penyertaan Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Di bagian ketiga gitu, bahwa kesetiaan Allah, the faithfulness gitu ya, yang memberikan kita sebuah bukti nyata bagaimana kasih setia Tuhan memberikan kita sebuah harapan akan kehidupan yang kekal. Kasih setia Allah memberikan kita sebuah harapan sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kesudahannya. Di sini kalau Paulus menuliskannya ya, bagaimana ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Kesudahannya itu maksudnya apa? Sampai semuanya
selesai, semuanya selesai, zaman ini selesai, dunia ini selesai ketika dunia berakhir dan kiamat tibalah gitu. Kalau lagu Waktu Bunyi Sangkakala liriknya bilang begitu ya, di mana Tuhan tetap beserta dan bersama dengan kita, memberikan kita sebuah pengharapan gitu, menjadi sebuah keteguhan hati bagi kehidupan kita, bagaimana Tuhan tetap beserta kita sampai kepada kesudahannya. Artinya mungkin ketika kita sudah tidak ada lagi, kesetiaan Allah tetap akan ada bersama-sama dengan kita. Kita nggak tahu kesudahannya kapan, betul Bapak Ibu Saudara ya. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang kembali dan dunia ini akan berakhir. Tetapi yang kita tahu, kesetiaan Allah tidak akan pernah berakhir. Meskipun dunia berakhir, gitu, kesetiaan Allah pun tetap ada. Meskipun segala sesuatunya berakhir, kesetiaan Allah tidak akan pernah berakhir. Bahwa Allah tetap bersama-sama dengan siapapun umatnya yang dipanggilnya, yang hidup di dalam panggilannya, dan bahkan yang sudah berjuang dan selesai di dalam panggilannya, menanti kehadiran kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya di Yerusalem yang baru. Bahwa inilah bagaimana kesetiaan Allah, bahwa di dalam segala sesuatunya Allah yang memanggil kita di dalam persekutuannya adalah Allah yang setia. Inilah jaminan kita, gitu. Jaminan mulia yang kita punya, gitu ya. Bahwa kehidupan kekal kita bukanlah sebuah angan-angan belaka. Keselamatan kita bukanlah sebuah harapan belaka. Karena dikatakan oleh Yesus Kristus, kita akan bersama-sama dengan Dia sebagai sebuah janji. Sebagai sebuah hal, kalau kita tahu orang yang setia, janjinya pasti akan ditepati. Dan ketika kita tahu itu adalah sebuah hal yang ditepati, itulah bukanlah sebuah harapan atau mimpi belaka, tetapi itu adalah sebuah pernyataan yang belum terjadi, gitu ya. Karena itu pasti terjadi, gitu. Itu pasti terjadi, cuman belum terjadi sekarang. Inilah yang menjadi harapan kita. Inilah yang menjadi pegangan iman kita. Inilah yang menjadi guarantee, gitu ya, yang menjadi jaminan, insurance, asuransi di dalam kehidupan kita, bahwa kita punya kesetiaan Allah yang menjamin kita masuk ke dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Ini kenapa kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kepercayaan kita adalah bukan kepercayaan yang omong kosong belaka. Karena kepercayaan kita bukanlah sebuah kepercayaan yang berdasarkan pada harapan mudah-mudahan saya akan bersama dengan Bapa di surga. Karena di dalam Yesus Kristus, di dalam iman kita, di dalam panggilan Allah, Tuhan tidak mengatakan mudah-mudahan kamu akan bersama-sama aku di rumah Bapakku di surga. Tuhan mengatakan, kamu akan bersama-sama dengan aku di rumah Bapakku di surga. Kamu akan menerima kemuliaan yang sama dengan yang Yesus terima ketika kamu bersama-sama tinggal di dalam rumah Bapa di surga. Bukan mudah-mudahan, tidak sekedar ya mudah-mudahan, semoga gitu. Tidak sekedar semoga, tetapi bagaimana sebuah janji yang sungguh-sungguh ada dan nyata, yang pasti diberikan dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan hal itu tidak bisa didinai, tidak bisa dinafikan, tidak bisa disangkal oleh siapapun, karena ini adalah pernyataan yang Allah berikan bagi setiap orang yang sudah dipanggilnya, bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Karena itu janganlah kita khawatir, janganlah kita takut bahwa gereja kita, kehidupan iman kita, perjalanan iman kita, meskipun kita mengalami pasang surut, kita mengalami suka, kita mengalami duka, kita berjalan beserta dengan Yesus, gitu ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, gitu. Kita berjalan bersama dengan Yesus, suka ataupun duka. Kalau janji pernikahan, dalam sakit ataupun sehat, dalam suka ataupun duka, dalam kaya ataupun miskin, kita berjalan bersama dengan Tuhan, gitu. Jadi jangan takut. Ada amin, saudara? Amin ya. Jangan kita takut karena kita berjalan di dalam iman yang mengizinkan kita, yang memberikan kita ruang, yang memberikan kita kesempatan untuk selalu percaya, untuk selalu yakin bahwa Allah beserta dengan kita dulu, sekarang, dan selamanya. Jangan kita takut akan masa depan kita. Jangan kita takut akan hari esok. Jangan kita takut kalau kita gagal, kalau kita jatuh, kalau kita tidak berhasil.
kalau kita sakit, karena gitu ukuran iman kita tidak diukur dari seberapa kita kuat dan seberapa kita rajin melayani gitu. Ukuran kita dilihat oleh Tuhan seberapa kita taat di dalam panggilan kita. Seberapa kita mau setia untuk berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Seberapa kita mau tetap mengikuti Tuhan apapun yang terjadi, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang beserta dengan kita. Bagaimana kita mau membangun relasi kita dengan Tuhan, terus berjalan dan bergandengan tangan dengan Bapa kita, bahwa kita tetap berjalan dengan Tuhan meskipun jalannya terjal, curam, dan berbatu. Karena panggilan iman kita bukanlah sebuah panggilan dengan jalan yang mudah dan nyaman dan enak dan tanpa halangan dan rintangan. Tetapi janji Tuhan adalah bahwa apapun jalan yang kamu jalani, ya, apapun kesulitan yang kamu alami, disitulah aku tetap ada bersama dengan kamu. Bahwa kesetiaan Allah gitu yang memberikan kita pengharapan, karena ada jaminan pasti gitu ya, sudah jaminan dan pasti gitu ya, akan hidup kekal ketika kita sampai pada kesudahannya. Jadi saya mau menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah perenungan bagi kita sekalian, bahwa kita perlu mengingat lagi bahwa ketika sejak semula kita sebagai manusia yang berdosa, sebagai manusia yang tidak layak di hadapan Allah, sebagai manusia yang tidak ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan karena segala dosa yang kita punya, kita dilayakkan kembali oleh karena Allah dengan kerendahan hatinya, di dalam kesetiaannya mau memanggil kita kembali untuk pulang bersama-sama dengan Tuhan. Untuk kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari. Untuk kita berjalan bersama dengan Yesus waktu demi waktu. Dalam susah, dalam senang, dalam suka, dalam duka, dalam sakit, dalam sehat, dalam keberhasilan, dalam kegagalan, dalam kesuksesan, dalam kekacauan kehidupan kita, dalam kelemahan kita, dalam kekuatan kita. Tuhan tetap beserta dengan kita. Tuhan tetap berjalan bersama dengan kita sampai pada kesudahannya. Ketika kita datang bersama-sama sebagai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, hadir kembali. Mungkin ada yang akan pulang duluan ke rumah Bapa, tetapi pada akhirnya nanti kita akan bersama-sama hidup kekal di rumah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa.